A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taji Putra Arya dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 2023 4350 1000 1510. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mini project mata kuliah penambangan data. Di sini saya mengambil judul Classification harga smartphone menggunakan algoritma Gaussian Knife Bias. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. A few moments later. Perkembangan teknologi smartphone yang semakin pesat membuat banyaknya produsen menawarkan perangkat dengan spesifikasi dan harga yang beragam. Perbedaan spesifikasi seperti kapasitas RAM, baterai, memori internal, dan juga kualitas layar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga sebuah smartphone. Banyaknya pilihan tersebut membuat proses menentukan kategori harga suatu smartphone menjadi tidak selalu mudah. Salah satu cara yang dapat digunakan pada saat ini untuk membantu mengelompokkan kategori harga smartphone adalah dengan memanfaatkan teknik data mining. Pada mini project kali ini, digunakan algoritma Gaussian Knife Bias untuk mengklasifikasikan kategori harga smartphone. Berdasarkan spesifikasi yang dimiliki, dataset yang digunakan adalah Mobile Price Classification. Dataset yang berisi data spesifikasi smartphone beserta kategori harganya. Melalui model ini diharapkan dapat diketahui seberapa baik algoritma Gaussian Knife Bias dalam mengklasifikasikan harga smartphone. Selanjutnya kita akan membahas tentang dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan berasal dari Kaggle Mobile Price Classification. Dataset ini memiliki 2000 data dengan 20 variabel feature dan satu variabel target, yaitu price price range. Variabel target memiliki 4 kategori, yaitu kategori 0, 1, 2, dan 3. Beberapa fitur yang digunakan antara lain yaitu baterai, power, RAM, internal, memori, pixel width, pixel height, jumlah core prosesor, serta fitur-fitur spesifikasi smartphone lainnya. Di sini saya menggunakan dev sama dengan pd.read.csv. Jadi kita masukkan filenya yang sudah kita simpan di Google Colab itu sendiri ya guys ya. Tahap selanjutnya adalah eksplorasi data atau IDEA. Pada tahap ini saya memeriksa struktur dataset menggunakan fungsi info. Di sini kalian bisa lihat ada fungsi info, melihat statistik describe menggunakan describe, describe, serta memeriksa missing value menggunakan isNull.show. Nih, sini kalian bisa lihat setelah kita melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan bahwasanya tidak ditemukan adanya kejanggalan atau missing value, sehingga seluruh data dapat langsung digunakan untuk proses permodelan. Distribusi data. Visualisasi pertama menunjukkan distribusi kategori harga smartphone. Berdasarkan grafik,
Setiap kategori memiliki jumlah data yang sama, yaitu sekitar 500 data, sehingga dataset termasuk seimbang dan tidak memiliki kelas imbalance. Di sini kalian bisa lihat distribusi harganya. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi menggunakan heat map. Berdasarkan heat map, terlihat bahwasanya fitur RAM memiliki korelasi yang paling tinggi nih di sini terhadap variabel price range, yaitu sekitar 0,92. Nah, ini ibarat katanya nih kita kalau beli HP nih, kita pertama kali tuh lihatnya tuh RAM dulu nih, kalau dari dataset yang udah kita buat ini nih. Nah, jadi intinya kalau membeli HP, semakin tinggi RAM, semakin tinggi harganya. Hal ini menunjukkan bahwasannya kapasitas RAM merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kategori harga ya guys ya. Nah itu tuh yang tadi gue bilang. Oke, jangan lupa tuh kalian intinya kalau beli HP ya lihat dulu kapasitas RAM-nya. Setelah proses thread eksplorasi selesai, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Menggunakan fungsi train test the underscore split. Proporsi yang digunakan adalah 80% data latih dan juga 20% data uji. Dengan random error state sama dengan 42 agar hasil pembagian data tetap konsisten. Setelah proses pelatihan itu selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap uji menggunakan fungsi predict. Hasil prediksi tersebut kemudian dievaluasi menggunakan beberapa matriks, yaitu accuracy, precision, font score, dan juga Gaussian matrix. Ini kita bisa lihat nih contohnya di sini. Berdasarkan hasil evaluasi, model memperoleh akurasi sebesar 81,75%. Nilai precision, recall, dan F1 score juga menunjukkan hasil yang cukup baik, sehingga model mampu melakukan klasifikasi kategori harga smartphone dengan performa yang cukup baik. Berdasarkan matriks tersebut, sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar, yang ditunjukkan oleh nilai pada diagonal utama, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Secara keseluruhan, model tersebut mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Berdasarkan hasil implementasi algoritma Gaussian Naive Bayes, berhasil digunakan untuk mengklasifikasikan kategori harga smartphone berdasarkan spesifikasinya. Model memperoleh akurasi sebesar 81,75% dan macro average precision recall or F1 score sebesar 0,82. Itu menunjukkan bahwasanya performa yang cukup baik. Fitur RAM terbukti menjadi prediktor paling dominan. R sama dengan 0,92, jauh lebih kuat dibanding dengan fitur-fitur yang lain. Model masih sedikit kesulitan membedakan kategori menengah dan tinggi karena rasanya karakteristik spesifikasinya berdekatan. Demikian presentasi tentang mini project yang telah saya buat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.